Shalom saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu, ya share ini menyampaikan satu argumen yang mana beliau meragukan keilahian daripada Tuhan Yesus dengan berbagai alasan. Salah satunya karena Yesus merasa lapar. Dan dalam Tuhan, di kesempatan ini, ya seorang pemuda memberikan penjelasan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan ini merupakan jawaban bagi mereka yang meragukan keilahian daripada Yesus. Nah, saudara orang tua, sebelum kita lanjut, mari kita melihat video. Mengapa umat Kristen keras kepala dan yakin bahwasanya yang disalib itu Yesus, bukan Yudas? Bukankah Yesus mati disalib? Itu tandanya Yesus sama sekali tidak maha kuasa dan bukan Tuhan. Ini sebenarnya dua pertanyaan sih. Pertama, bukankah Yesus yang mati disalib adalah tanda Yesus tidak maha kuasa dan bukan Tuhan? Oke, begini. Masalahnya, makna kematian Yesus bagi umat Kristen itu sebenarnya gak pernah dipikirkan sebagai tanda Yesus tidak maha kuasa atau dia bukan ilahi. Dalam teologi Kristen sendiri, kematian Yesus dibutuhkan sebagai kurban pengganti dosa manusia. Yang mana korban itu harus tanpa celah, tanpa dosa. Karena kalau ada dosa, maka kurbannya tidak dianggap layak menggantikan dosa manusia. Dan jujur saja, manusia mana yang bisa tanpa celah? Butuh manusia superhero mungkin. Bahkan, mungkin Tuhan sendiri yang menjadi manusia agar kekudusan, ketanpa celaan, bisa terjaga sampai domba pembantaian itu selesai disembelih. Di sini, teologi Kristen meyakini bahwa Yesus memang manusia, tapi bukan manusia biasa. Jika ia manusia seperti kita, dia tidak akan punya kemampuan untuk menjaga kekudusannya dengan kekuatannya sendiri. Lalu, kisah Injil tidak berhenti di kematian Yesus. Karena kalau berhenti di situ, maka fixlah Yesus manusia biasa. Inti iman Kristen itu terletak pada kebangkitan Yesus. Seperti ada yang pernah bilang, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi, jika kamu ingin menghancurkan dasar iman Kristen, pastikan saja Yesus tidak pernah bangkit. Itulah sebabnya banyak versi alternatif penyaliban Yesus, seperti Yudas disalib, Yesus pingsan bukan mati, tidak ada penyaliban sama sekali karena itu legenda dan lain sebagainya. Kesimpulannya, kematian Yesus dibutuhkan dalam teologi Kristen. Dan agar kematiannya bermakna, ia tidak boleh berdosa. Yang mana hanya bisa dilakukan jika memang ia ilahi. Tidak berhenti sampai di situ. Keilahiannya didemonstrasikan dengan kebangkitan dari mautnya atau kematiannya. Pertanyaan kedua, mengapa umat Kristen selalu keras kepala dan yakin itu bukan Yudas yang disalib, melainkan Yesus? Teori kalau itu Yudas yang disalib itu baru datang paling awal 600 tahun kemudian. Bagaimana catatan tersebut lebih kredibel dan autoritatif dibanding catatan yang datang dari abad pertama? Jawabannya bisa menjadi semakin rumit yang jadinya seperti ini. Jika benar itu Yudas, mengapa kubur Yudas kosong? Apakah Yudas bangkit dari kematian? Apakah setelah bangkit, Yudas juga melakukan mukjizat-mukjizat sambil konsisten cosplay sebagai Yesus? Apakah Yudas mengutus murid-murid Yesus untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia? Tepat sebelum Yudas terangkat ke surga. Dan tidak lama kemudian, ada malaikat yang memberitahu bahwa Yudas akan kembali lagi ke dunia. Tentu saja selalu ada kemungkinan itu Yudas, tapi butuh iman yang besar untuk percaya itu. Dan karena saya imannya kecil, saya tidak punya cukup iman untuk percaya bahwasanya itu Yudas. Demikian jawaban dari saya, semoga bisa dipahami secara baik. Saya terbuka menerima saran dan masukan. Terima kasih. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak apa yang dipesankan oleh seorang pemuda di video tadi. Dan ini merupakan jawaban bagi mereka yang meragukan ketuhanan daripada Yesus. Ya, bukan berarti ketika mereka menyampaikan argumen mereka meragukan Yesus, ya Yesus bukan Tuhan. Tidak, saudara dalam Tuhan, ya. Yesus tetap Tuhan, Yesus tetap tidak bisa diragukan keilahiannya karena Alkitab sudah mencatat berbagai hal tentang Yesus. Mulai dari perjanjian lama bagaimana para nabi menubuatkan tentang Yesus Kristus, menubuatkan tentang Raja Damai, dan saudara dalam Tuhan itu tergenapi di perjanjian baru, di mana Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, dan nubuat para nabi sesuai dengan diri Yesus. Ya, para nabi, misalnya Yesaya menubuatkan tentang Raja Damai yang akan datang ke dunia ini. Dan saudara Tuhan, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia membawa damai, dia membawa cinta kasih, dan dia mengajarkan ya akan damai.
ya, dia mengajarkan murid-muridnya supaya setiap orang yang percaya kepadanya hidup dalam damai, hidup di dalam kasih sebagaimana yang dia ajarkan. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya dalam Alkitab sudah sangat jelas bagaimana Yesus adalah Tuhan dengan berbagai cara, di mana Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Bahkan dia berkata bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Dalam beberapa ayat dalam Alkitab, ya, Yesus menunjukkan diri sebagai Tuhan, dan juga berbagai mukjizat yang dia lakukan sebagai bukti bahwa dia mampu melakukan hal yang supranatural, yang di luar kemampuan manusia, karena dia adalah Allah yang tidak terbatas dan yang maha kuasa. Dan juga saudara dalam Tuhan, Yesus tidak sampai membusuk dalam tanah ketika dia mengalami kematian. Di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati sebagai bukti bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas maut, dan maut tidak berkuasa atas Tuhan Yesus. Dan saudara dalam Tuhan, berbagai hal Yesus membuktikan dirinya sebagai Tuhan. Bahkan ketika dia di atas kayu salib, seorang yang berdosa yang disalib bersama-sama dengan Yesus mengatakan bahwa kiranya Yesus mengingat dia ketika Yesus pergi kepada Bapa. Dan Yesus berkata bahwa hari ini juga dia bersama-sama dengan Yesus. Artinya bahwa ya, Yesus menjamin keselamatan daripada orang ini. Ya, kalau Yesus sendiri menjamin keselamatan, berarti dia adalah Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu menjamin keselamatan kekal bagi setiap orang percaya. Jadi Yesus sama dengan Tuhan. Dan juga Yesus berkata bahwa dia dan Bapa adalah satu. Berarti Yesus sedang menunjukkan diri sebagai Tuhan. Ya, dia menunjukkan kesetaraan dengan Bapa. Ya, jadi saudara dalam Tuhan, dari sini pun kita boleh melihat bahwa lagi-lagi Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus berkatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Yesus. Dengan berkata bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Lagi-lagi Yesus menunjukkan diri sebagai Tuhan dengan mengatakan bahwa dia jalan ke surga. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa dia, tanpa melalui Yesus Kristus. Berarti ya, surga adalah punya dia. Dia berhak atas surga. Dia berhak memilih siapa yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Ini sangat luar biasa dalam Tuhan. Dan seperti yang saya bilang di awal, bahwa sudah terlalu banyak ayat dalam Alkitab di mana Yesus menunjukkan diri sebagai Tuhan. Yesus juga berkata, ya, dia pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagi kita. Dia penyedia tempat. Dia pemilik daripada sorga. Kalau dia pemilik sorga, berarti dia adalah Allah, karena hanya Allah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara dalam Tuhan, lagi-lagi dari kalimat ini kita boleh mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ya, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, bagi mereka yang meragukan keilahian daripada Tuhan Yesus, ya, semoga mereka melihat video ini dan mendengarkan penjelasan yang ada di video ini, dan semoga mereka terberkati, ya, terbuka pikirannya, terbuka hatinya, dan biarlah melalui kuasa Roh Kudus Tuhan mereka dengan sendirinya, ya, tanpa paksaan, percaya akan Tuhan Yesus. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.